Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang IPS bab 1 di IPS kelas 5 yang berjudul Pengertian Indonesia sebagai Negara Kepulauan Maritim dan juga Negara Agraris. Nah, kita lihat, ini peta Indonesia. Nah, kita lihat, ada banyak pulau di sini. Pulau besar terdiri dari sekitar 5 pulau, yang ini Pulau Sumatera, ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Sulawesi, ini Pulau Papua, dan ini Pulau Jawa. Masih juga banyak beribu-ribu kepulauan kecil-kecil di sini. Ya. Dan kita lihat, setiap pulau dihubungkan oleh lautan. Dan pulau-pulau tersebut juga berbatasan dengan beberapa negara. Seperti ini contohnya, ini berbatasan dengan Malaysia, ini dengan Malaysia dan Brunei, ini dengan Papua New Guinea. Kepulauan ini walaupun terpisah-pisah, tetapi masih dalam suatu rangkaian, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan karena merupakan kumpulan dari pulau. Ya, kita lihat, pulau di sini adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air laut. Kepulauan juga bisa disebut dengan gugusan beberapa pulau. Indonesia memiliki luas lautan kurang lebih 3.544.743,9 km persegi. Luas daratan Indonesia kurang lebih 1.910.931,32 km persegi. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia dapat dikelompokkan berdasar gugusan pulaunya. Gugusan pulau yang terletak di Indonesia bagian barat disebut Kepulauan Sunda Besar, yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Gugusan pulau yang terletak di Indonesia bagian timur disebut Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara ini meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat atau disebut NTB, Nusa Tenggara Timur disebut NTB, dan Kepulauan Maluku. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan atau laut sempit di antara dua daratan. Contohnya seperti ini. Ini disebut Selat Karimata. Jadi menghubungkan dua pulau atau dua daratan. Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Negara maritim artinya memiliki laut yang luas dan tersimpan berbagai sumber daya alam di dalamnya. Indonesia tidak dapat dipisahkan dari laut. Laut di Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Kita lihat ya, lautnya lebih luas. Ini samudranya. Daratannya berpencar-pencar seperti ini. Karena lautnya yang luas, maka diciptakanlah lagu yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Mari kita dengarkan sama-sama bagaimana lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nenek moyangku
seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, kira-kira seperti itulah lagunya ya. Selain sebagai negara maritim, Indonesia disebut juga sebagai negara agraris. Apakah yang dimaksud dengan negara agraris? Negara agraris artinya negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Hal ini diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu satu, Indonesia terletak di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan mudah dan berkembang dengan subur. Yang ketiga, daratan di Indonesia begitu kaya akan makanan dari berbagai jenis tumbuhan. Untuk saat ini, sekian keterangan dari Mem, dan kita akan melanjutkan dengan latihan soal berikutnya. Terima kasih.